Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yova Nugrah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Bu Haji Dewi dan Bapak Agus Hermawan. Kali ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.1, yaitu analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi yang beragam, kasus TK dan SD. Sebelum pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator yaitu Bapak Dr. Muhammad Fauzi MPD dan pengajar praktik Ibu Tena Silviana SPD. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut pembelajaran berdiferensiasi yang akan kami analisis. Situasi 1. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya dapat memperdalam pemahaman tentang konsep korespondensi 1.1. Saat memperkenalkan materi ini, ia melakukan tanya jawab dan melihat 4 orang muridnya belum paham. Oleh karena itu, Bu Ceria mengadakan pertemuan daring selama 30 menit. Untuk mereview konsep korespondensi 1.1 ini melalui contoh dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron dengan meminta murid-muridnya untuk mencari benda dan menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksi dalam 2 moda, secara tertulis dan dengan audio yang ia kirim melalui WhatsApp, dan meminta muridnya memfoto pekerjaan mereka untuk dinilai. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan, Bu Ceria melakukan pertemuan daring dan memberikan penjelasan ulang dan kemudian memberikan tugas. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Berikut hasil analisis dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pertanyaan pemantiknya, yaitu apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah pemahaman konsep korespondensi 1.1. Guru tersebut ingin memastikan bahwa seluruh muridnya memiliki pemahaman yang baik tentang konsep tersebut agar mencapai perkembangan kognitif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya melalui observasi dan tanya jawab saat sesi pembelajaran daring. Dari observasinya, ia menyadari bahwa 4 orang murid masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep korespondensi 1.1. Dalam tanya jawab singkat, ia melihat bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal tersebut. Guru tersebut juga mungkin telah melakukan penilaian formatif selama sesi pembelajaran sebelumnya untuk mengidentifikasi murid-murid yang perlu bantuan lebih. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu memberikan pengajaran secara umum melalui pertemuan daring dengan Zoom, namun hanya sebagai review sekilas karena mayoritas murid telah memahami konsep. Yang kedua yaitu memberikan tugas asinkron yang dapat diselesaikan di rumah, sehingga memungkinkan untuk belajar dan mengerjakan tugas pada waktu yang sesuai bagi mereka.
Yang ketiga yaitu menyajikan instruksi dalam dua moda, yakni secara tertulis dan melalui audio untuk memudahkan pemahaman dan pilihan bagi murid-murid dengan preferensi belajar yang berbeda. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan bagi murid untuk bertemu secara daring dengan guru untuk penjelasan tambahan dan dukungan khusus, khususnya bagi 4 murid yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Guru juga merekam penjelasan singkat dalam video yang dikirimkan kepada orang tua murid untuk dukungan tambahan. Lalu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru tersebut melakukan 3 penilaian. Yang pertama yaitu assessment for learning. Ketika guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan murid dalam memahami konsep, melakukan tanya jawab singkat dan memberi instruksi tertulis dan audio melalui WhatsApp. Yang kedua, assessment as learning, yaitu saat murid mengerjakan tugas dengan mencari benda yang diminta lalu menggambarkannya. Yang ketiga, assessment of learning, yaitu saat guru menilai PR yang dikirim melalui WhatsApp. Situasi kedua, Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Pak Darmawan merencanakan pembelajaran dengan mempersiapkan beberapa sumber belajar, di antaranya poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan, berbagai bacaan, artikel, komik sains. Karena kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, maka ia mengunduh video singkat dan menyimpannya di handphonenya untuk menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, artikel, komik, dan lain sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan awal pembelajaran, ia memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin dikuasai murid. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami materi. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Ia menjelaskan bahwa dalam 1 minggu, setiap kelompok harus menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan. Ia juga menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit.
Hasil analisis kelompok kami pada pertanyaan pemantik apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yang pertama yaitu pemahaman tentang sistem organ pencernaan untuk memastikan muridnya memiliki pemahaman yang baik. Yang kedua, Pak Darmawan menyediakan berbagai sumber belajar seperti poster, buku, artikel, komik, dan video. Yang ketiga, pembelajaran yang beragam dengan kegiatan pembelajaran seperti membaca, mengamati, mendiskusikan, mewawancarai, dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, pembelajaran berbasis kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang kelima, memberikan bantuan dan pertanyaan lanjutan kepada murid yang membutuhkan bantuan lebih atau tantangan tambahan. Yang keenam, penilaian berjenjang. Guru melakukan penilaian berjenjang untuk mengukur pemahaman murid dan memberikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Yang pertama yaitu mengobservasi dan mengamati murid-murid selama proses belajar untuk memahami tingkat pemahaman dan kemampuan mereka. Yang kedua, berkomunikasi dengan murid-murid melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh untuk memastikan pemahaman mereka tentang konsep kunci. Yang ketiga, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca mereka untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis kelompok. Yang terakhir yaitu penilaian formatif dengan membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Mencatat jawaban dan pertanyaan murid untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan. Lalu, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu penyediaan sumber belajar beragam seperti poster, buku, artikel, komik, dan video untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam murid. Yang kedua, pembelajaran berbasis kelompok. Yang ketiga, tugas berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan murid, seperti menjelaskan dalam diagram alur sederhana, menulis cerita narasi, atau membuat cerita kreatif dari perspektif makanan. Lalu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, penilaian formatif termasuk dalam assessment for learning dengan mengamati, mengobservasi, dan mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran untuk memahami sejauh mana murid memahami materi. Yang kedua yaitu penilaian berjenjang, assessment of learning, dengan memberikan penilaian berjenjang dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang diberikan bervariasi untuk memfasilitasi penilaian yang menyeluruh. Yang ketiga, evaluasi kreatif merupakan asesmen as learning dengan memberikan tugas-tugas kreatif untuk murid-murid dengan kemampuan tinggi seperti membuat cerita dari perspektif makanan untuk mengukur pemahaman yang lebih mendalam. Demikian hasil analisis kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.